Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat saya ucapkan untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dosen Laude Muhammad Seti SKMM Epid selaku dosen pengampu mata kuliah Epidemiologi Penyakit Tidak Menular yang telah memberikan kelompok 7 kesempatan kembali untuk memaparkan materi kami terkait dengan penyakit stres. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nur Aprilia Mutera Salam selaku moderator dari kelompok 7 yang akan membimbing jalannya pemaparan video pada kali ini. Oke, kali ini teman-teman dari kelompok 7 akan memaparkan mengenai stres, di mana ada beberapa pokok pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama adalah apa saja definisi dari stres. Yang kedua adalah apa faktor penyebab stres. Yang ketiga yaitu bagaimana gambaran epidemiologi terkait frekuensi, distribusi, dan juga determinan stres. Yang keempat, apa saja faktor risiko stres. Yang kelima adalah bagaimana patofisiologi dari stres. Dan yang keenam adalah bagaimana pencegahan stres. Baik, untuk itu langsung saja kita mulai pemaparan materi dari teman-teman kelompok 7. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Nirmala dengan ujung NIM 152. Di sini saya akan menjelaskan definisi dan faktor penyebab stres. Yang pertama itu definisi. Stres adalah kondisi yang disebabkan oleh transaksi antara individu dengan lingkungannya yang menimbulkan persepsi jarak antara tuntutan yang berasal dari situasi dan sumber daya sistem biologis, psikologis, dan sosial seseorang. Stres adalah respon non-fisik tubuh terhadap tuntutan latihan, respon fisiologis, psikologis, dan perilaku manusia yang berusaha menyesuaikan dan mengatur tekanan internal dan eksternal. Stres adalah suatu keadaan ketegangan ketika seseorang menghadapi suatu masalah atau tantangan dan tidak dapat menemukan jalan keluarnya, sehingga bisa jadi karena ketika ia mulai mencari solusi, banyak pikiran lain yang mengganggu. Di sini terdapat ketidakseimbangan antara bimbingan dan kemampuan mengatasinya. Baik, yang kedua itu faktor penyebab stres. Faktor yang dapat menimbulkan stres disebut stresor. Stresor dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama stresor fisiko-biologis, misalnya penyakit yang sulit disembuhkan, cacat fisik atau kurang berfungsinya salah satu anggota tubuh dan postur tubuh yang dipersepsi tidak ideal. Yang kedua itu stresor psikologis, misalnya berburuk sangka, frustasi karena gagal memperoleh sesuatu yang diinginkan, hasut, sikap permusuhan, perasaan cemburu, konflik pribadi, dan keinginan di luar kemampuan. Yang ketiga itu dan yang terakhir yaitu stresor sosial, misalnya hubungan antar anggota keluarga yang tidak harmonis, perceraian, pengangguran, kematian, pemutusan hubungan kerja, kriminalitas, dan lain-lain. Mungkin selanjutnya dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesti Herlian dengan NIM J1A1222150. Baik, di sini saya akan menjelaskan gambaran epidemiologi, frekuensi, distribusi, dan determinan stres. Yang pertama itu ada frekuensi. Epidemiologi stres pada mahasiswa menyatakan bahwa prevalensi stres di kalangan mahasiswa kedokteran sangat tinggi, berkisar antara 30-50%. Stres ini disebabkan oleh berbagai faktor, dengan stres akademik menjadi yang paling dominan. Mahasiswa wanita umumnya mengalami stres yang lebih tinggi dibandingkan pria, terutama dalam hal pengendalian diri dan aktivitas kelompok. Yang kedua itu distribusi. Berdasarkan jenis kelamin wanita, cenderung lebih banyak mengalami stres dibandingkan pria. Didapatkan perbedaan tingkat kecemasan yang bermakna antara mahasiswa yang tinggal mandiri dengan mahasiswa yang tinggal bersama orang tuanya. Hal ini disebabkan karena mahasiswa yang tinggal di kos-kosan rentan terhadap kecemasan akibat adanya penyesuaian diri terhadap perubahan tata cara bergaul pada jenis makanan, bahan untuk komunikasi, serta cara kehidupan, serta menyeluruhkan pada lingkungan yang baru. Yang ketiga itu ada determinan. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi performa pekerja adalah stres kerja. Dalam kondisi stres, kerja identifikasi sebagai salah satu masalah yang lekat dengan kondisi pekerjaan, baik pada pekerja maupun pada fungsi manajerial. Stres kerja dapat terjadi karena multifaktor, baik faktor internal diri pekerja seperti kondisi interpersonal, usia, masa kerja, serta tipe kepribadian, maupun faktor eksternal seperti paparan lingkungan kerja, gaya kepemimpinan, beban kerja, dukungan sosial, dan burnout. Patofisiologi stres merupakan mekanisme dan perubahan yang terjadi di dalam tubuh manusia sebagai respon terhadap stres.
Jadi, stres adalah respon fisiologis dan psikologis terhadap faktor eksternal maupun internal yang dianggap sebagai ancaman ataupun tantangan. Nah, pada tingkat fisiologis ini, respon terhadap stres melibatkan sistem saraf otonom. Di antaranya adalah sistem saraf simpatis atau fight or flight response. Lalu yang kedua ada sumbu hipotalamus, hipofisis, dan adrenal atau HPA. Lalu yang ketiga ada respon sistem imun. Lalu yang keempat ada respon psikologis dan kognitif, dan yang terakhir adalah efek jangka panjang. Baik, selanjutnya itu faktor risiko stres. Stres biasanya dipicu oleh faktor kejiwaan sehingga daya tahan tubuh seseorang menjadi lemah. Stres timbul akibat adanya situasi tekanan, perubahan, dan ketegangan emosi. Situasi ini dapat menyebabkan perasaan kehilangan kesejahteraan fisik psikososial pada lansia akibat penyakit hipertensi yang dialaminya. Stres yang berkepanjangan dapat mengakibatkan tekanan darah menetap tinggi. Stres emosional mengakibatkan vasokonstriksi, tekanan arteri meningkat, dan denyut jantung cepat sehingga dapat meningkatkan tekanan darah. Stres merupakan salah satu respon fisiologis, psikologis, dan perilaku dalam beradaptasi terhadap tekanan internal dan eksternal. Pada mahasiswa, penyebab stres dapat terjadi akibat tuntutan yang harus mereka jalani, seperti tugas-tugas perkuliahan, target pencapaian nilai prestasi akademik, dan masalah akademik lainnya. Selanjutnya itu ada pencegahan stres. Ada yang pertama, makan, kedua, melakukan hobi, ketiga, minum air putih, keempat, olahraga, kelima, meditasi, keenam, beribadah, ketujuh, menjaga persahabatan, yang kedelapan, jalan-jalan, yang kesembilan, tidur yang cukup. Baik teman-teman, setelah menyimak bersama pemaparan dari teman-teman kelompok 7 mengenai penyakit stres, untuk itu berakhir pula video dari kelompok kami. Untuk kurang dan lebihnya saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan atau penyebutan kata pada video kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia untuk menyimak pemaparan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.